komennya yang aku ketawa bang itu, "Cau nih malah mending lo orang pergi party, tak usah pusing wah." Yang penting kan MP Talk dulu bos. My son. Iya Dad. Jadi lu tuh ada tujuan apa kesini my son? Mau minta transfer Dad. Transfer? Iya. Buat apa my son? Buat beli ruko. Hansen Randy Agus. Halo Sen. Halo Bang Jo. Gila, akhirnya kita kesampaian ya. Iya. Waduh, gue ini buat kalian yang udah tahu Hansen, gak usah perlu gue jelasin lagi. Cuma mungkin yang belum tahu, Iya. dia ini adalah TikToker yang lagi rame banget. Amin. Followersnya 4,4 juta. Itu cuma modal ngomong lanciau, cau nima. Jadi dia ini lu tuh bikin skit lah ya. Itu kan ya, kayak skit tuh kayak komedi-komedi pendek. Ya, komedi pendek. Iya, kayak acting juga. Acting. Peranin banyak orang gitu Peranin kan. banyak Dan orang. ya buat kalian mungkin belum tahu kurang lebih kayak gini videonya nih. My son, kita ke rumah sakit aja ya. Gunsana, aku cuma demam, Dad. Tapi kamu demam sudah 3 hari. Udah, kamu jangan lawan Daddy. Sekarang Daddy pesan tiket pesawat ke Korea. Kita ke rumah sakit terbaik di sana. Araso? Ini penyebab lu orang banyak main HP ya? Hanya, sakit ini macam bukan karena main HP loh. Sudah berapa lama dia menggigil macam ini ya? Sudah 1 tahun 2 bulan loh. 1 tahun 2 bulan ah. Lecau nih malah. Ini macam sudah darurat loh. Cepat-cepat bawa dia ke klinik Tongfang loh. Kali ini lu punya lanci ya wah. Lu pikir oek dapat duit tinggal peti ah. Tapi kalau ini macam lu punya anak bisa mati ya. Mati ya mati saja loh. Dia hidup juga tak ada guna. Kerjanya cuma main Mobile Legends, pusleng. Terus dia punya lanci ya lah. Mending lu orang sekarang bantu oek cari peti mati ya mula saja loh. Nah, jadi harusnya sih yang nonton live gua atau yang ngikutin gua tuh udah pada tahu karena gua ada react video lu tuh di konten reaction gua kan. Iya, banyak yang tag juga. Banyak yang tag Iya, juga. banyak yang tag. Gila, tapi gimana Sen? Rasanya menjadi salah satu TikToker yang bisa dibilang gede banget sekarang. Views lu itu ya, gua ada lihat orang bikin konten. Ya. Kerjaannya nge-repress lu punya video. Oh iya ada. Dia kayak repress 200.000, repress 400.000. Iya. Gila. Bertambah-tambah. Rasanya sih senang lah pastinya. Oke. Dan bersyukur juga dan mau bilang thank you buat teman-teman yang udah support. Oke. Ciao nih. Oke. Karena ya tanpa mereka support juga, tapi itu sih benar-benar lucu banget sih Sen menurut gua. Apalagi you. untuk gua yang hitungannya Cindo juga ya. Cina juga lah kita orang gitu kan. Kita orang Cina punya lo. Cina punya. Iya, jadi relate karena itu Iya. tuh mungkin yang nggak Cindo tuh mereka anggap itu lucu lah. Iya, Tapi iya, buat iya. yang Cindo dan mungkin kayak gue kan tinggal di kampung juga kan. Gue tuh bukan asli Jakarta gitu loh. Jadi kayak lumayan relate. Relate ya. Iya, kayak orang tua Cindo yang biasanya tuh kayak lebih ke anak gue nih nggak bisa ngapa-ngapain Iya, gitu. memang konten tersebut juga ada sebagian real life saya sih. Oh iya. Iya. Jadi lebih lu mencurahkan isi hati ya. Tapi nggak semuanya ya. Parah kalau semuanya. Kalau semuanya parah sedih banget ya. Ada yang dilebih-lebihkan lah biar lebih lucu juga gitu. Oh, berarti emang lu dipikirin juga Ya, gitu ya. dipikirin juga. Oke. Tapi gue jujur pengen ajak lu ngobrol tuh karena pertama gue penasaran lah kayak perjalanan lu tuh gimana sebelum menjadi. Kan ini by the way ya, ini pertama kali gue tuh ngajak ngobrol TikToker yang Oh, pertama kali? Oh, ya biasanya di luar nonton e-sports. Biasa yang di e-sport ya. Biasa yang di kayak pro player e-sports. gitu ya. Iya, walaupun dia ini top global show. Wah. Show. Ya kan? Lu tadi bilang top global show kan? Enggak ada. Aku belajar cow juga baru-baru. Oh, belajar show juga baru-baru. Iya, baru-baru. Oke. Terinspirasi dari Keyboy sebenarnya. Oh, dari Keyboy. Iya, Keyboy. Ada sempet DM-an juga sama Keyboy. Oh ya? Ya, ada, tapi di TikTok. Oh, di TikTok. DM gimana kayak, Keyboy, cow lu Cow Enggak, Nima itu ya? Waktu belum ada buat konten Cow Nima. Oh, udah lama. Udah lama. Waktu Oke. itu nggak tahu saya duluan follow atau Keyboy-nya ya. Udah lupa. Pokoknya kan kalau di TikTok itu kalau saling follow di pesan itu kan langsung ada namanya tuh. Iya, follow you gitu ya. Nah, tiba-tiba dilihat Keyboy follow. Aku chat waktu itu
tutor cowok, aku bilang gitu. Oke. Terus dia bilang boleh katanya. Masa kayak gitu dia bilang? Iya ada, masih ada ceknya kali. Oke. Nah, gue di samping gue karena emang udah ngikutin lu lama, Iya. gue ngikutin lu dari konten-konten POV. POV plot twist ya. Plot twist Iya, ya, yang plot yang paling twist. plot twist itu yang lu beli kondom itu kan? Astagfirullah. Iya kan? Ada yang Iya, beli ada, kondom ada. ternyata bapaknya tuh kasir ya. Kasir ya. Nah, tapi sebelum itulah, sebelum lu bikin TikTok, sebelum lu mengenal TikTok, lu tuh ngapain aja sih, Sen? Sebenarnya sebelum TikTok aku udah mulai ngonten tuh di Instagram. Oh, Sejak oke. sekolah. Tapi Sejak waktu sekolah. itu bukan konten yang kayak sekarang. Heeh. Waktu itu ngonten main gitar. Oh Featuring iya. dia waktu itu. Lu kan masih suka bikin kan sekali-sekali kan? Kayak Untuk konten-konten belakangan ini kita. udah jarang. Udah jarang Udah belakangan jarang ini. Coba gue taunya itu banyak yang bilang kayak ini Hansen sebelum Ya. segede sekarang bikin konten kayak sekarang tuh emang lu Ya, main gitar. gitar ya. Iya. Jadi waktu itu bikin konten di Instagram itu masih sekolah. Masih kelas berapa tuh? Masih SMK kelas 2 kalau nggak salah. SMA kelas 2. Oh ini Kelas anyway 2. Hansen ini angkatan 98 ya. Iya. Oh, ya, oke. Jadi waktu itu juga bikin konten pertama juga dihujat-hujat waktu itu. Masa? Iya. Kenapa Sama- dihujat? Waktu itu sama temen sekolah dibilang alay waktu itu. Oh. Cuma sebenarnya waktu itu bikin konten tuh cuma iseng doang sih. Iya, Ya iya. pengen waktu itu kalau misalnya aku belajar lagu nih, Heeh. aku abadikan pakai video. Oke. Ntar kalau udah gede gua bisa lihat, oh dulu gua main lagu ini gitu. Oh, Tujuannya cuma itu. Buat dokumentasiin. Iya, waktu itu dihujat habis-habisan. Serius? Iya, dihujat Tapi oleh sama teman-teman. Iya teman, mungkin sambil bercanda ya. Iya, sambil bercanda. gua relate sih. Gua Relate Ya karena zaman dulu tuh kan yang kayak gitu-gitu yang bolehnya paling cuma kayak artis-artis Iya, gitu. iya. Jadi kayak, Dulu kan "Ih, sok artis gitu kan. Iya, iya. Dulu kan zamannya belum ada segede sekarang content creator ya. Betul. Ya, belum segede sekarang. Jadi waktu itu masih sekolah bikin konten gitar, udah lulus Ya. jadi admin properti. Oke. Sambil main gitar. Berhenti jadi admin properti, ya mungkin aku ada klarifikasi kemarin tentang kasus itu ya. Oh, itu tuh berarti yang kasus yang baru naik kemarin Ya, berhubungan sama yang lu kerja admin properti ini ya? belum, bukan yang properti. Bukan properti. Yang properti justru nggak ada masalah. Oh, oke. Nah, terus dari properti aku pindah ke Pialang, Pialang. kantor Pialang. Ada yang bisa dibilang trading lah. Oh, oke. Ditawarin sama temen sekolah aku juga. Iya. Dia tawarin mama sama abang aku gitu Oh. buat jadi nasabah. Oke. Terus disampaikan secara singkat aja ya dijelasinnya. Disampaikan ke mama sama abang aku, kalau misalnya jadi nasabah bisa untung sekian. Dan kalau aku kerja di sana, aku gajinya sekian. Oke. Nah, akhirnya mama aku suruh aku kerja di situ. Nah, Oh, dari mama lu berarti mendukung juga ya? Sebenarnya aku nggak mau. Aku pertama tuh nggak mau marketing sebenarnya. Oke. Aku tuh mau jadi admin yang santai terus bikin konten. Bikin konten. Emang jiwa lu tuh udah pengen bikin konten bikin ya? konten. Cuma waktu itu mama suruh gitu, ya aku nurut lah. Oke. Masuk ke situ, mama jadi nasabahku. Haha. Dengan kondisi aku nggak tahu nih gimana nih. Buta banget ya? Buta banget. Ha. Nah, waktu itu kerja sebagai marketing ya gimana pun kita kerja sesuai dengan arahan dong gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya nawarin terjadilah kasus kemarin. Oh. Secara singkatnya sih gitu. Oke, itu gue tuh ada lihat sekilas lah. Gue ada lihat juga video lu klarifikasi. Iya. Gue iya. dapet poinnya tuh intinya ya, lu kan kerja di sana juga. Iya. Tapi Dan nggak bisa dipungkiri aku juga ada salah. Pasti Oke. aku ada gegabah juga. Belum Ya. ngerti banget nawarin gitu loh. oke, tapi Masih ada permasalahan yang dimasalahin itu sebenarnya gimana sih? Permasalahannya itu orang yang saya tawarkan Hah? rugi. Oke, Kemudian cari saya. karena lu yang nawarin dia. Iya. Tapi waktu itu aku nawarinnya itu jelasin simple ke dia. Hah? Terus yang nawarin itu manajer saya. Oke. Lewat telepon. Oke. Jadi yang detail jelasin itu manajer saya. Karena Oh. aku baru nggak bisa jelasin detail Iya, kan. iya, iya. Lu Jadi cuma kayak jadi Samperin orang tengahnya doang ya. Orang tengahnya doang. Oh. Nah, masuk akhirnya rugi. ya. Dapatlah kasus itu waktu itu tahun 2020-an kalau nggak salah. Udah lumayan lama ya Udah sebenarnya lama. ya. Udah sampai proses jalur hukum juga. Oke. Dan waktu itu udah ada surat itu yang dari klarifikasi kan, Iya. yang bilang bahwa kantor tuh udah menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang gitu-gitulah. Nah, artinya udah beres. Nah, kemarin itu pas TikTok aku naik kan, Iya. yang bikin konten sorry ya Cina miskin gitu kan. Heeh. Follower aku tuh nyari foto aku rambut pendek di Facebook. Iya. Dibuat jedak-jeduk. Oke. Cau nih malah. Dibuat jedak-jeduk. Iya, iya. Aku masih nggak kepikiran ke sana. Dibuat jedak-jeduk. Waduh, makin lama
Kan di Facebook masih ada postingan tahun 2020 itu yang kasus itu belum dihapus. Kelihat sama netizen, di-up lah ke TikTok. Makanya aku buat klarifikasi. Oh, kalau tapi dari pihak aku sama yang merasa dirugikan udah damai juga. Dan dia juga luar biasa sih. Dia paham lah kalau aku juga gak ada niat gitu. Lu korban juga jatuhnya ya. Mama aku sama abang aku juga kena 260 juta gitu. Wah, 260 juta melayang. Iya. Jadi Maisan waktu itu. Jadi Maisan. Maisan jadi Hansen gitu. Langsung susah punya ya. Langsung susah punya loh. Aduh. Jadi singkatnya gitu. Oke. Waduh, pelajaran yang luar biasa pastinya itu ya. Pelajaran luar biasa. Dari situ harus hati-hati lah emang ya. Ini buat pelajaran buat yang nonton juga lah. Ya, pelajaran buat yang nonton. Kalau misalnya pilih pekerjaan juga dipahami dulu. Aku nggak bilang nggak bagus sih, tapi kita lebih baik pahami dulu benar-benar gitu. Betul. Apalagi sekarang kan kayak wah kerjaan banyak macamnya. Terus banyak kayak nawarin instan. Generasi sekarang itu banyaknya maunya instan gitu kan. Betul, cepet kaya punya gitu. Betul. Mau cepat kaya punya. Aduh. Oke, terus oke lah itu udah berlalu, itu udah damai juga yang penting. Ya udah damai, udah aman. Udah, berarti itu lu kerja itu 2020 ya kurang lebih 2020 aku berhenti, terus aku jual es krim. Jual es krim? Ya, aku pernah jual es krimnya gimana maksudnya? Ada di Pangkalan gitu. Oke. Di Pontianak waktu itu. Di toko gitu? Ya, itu awal mula aku bikin konten plot twist. Oke. Jadi ceritanya dulu saya kan jual es krim. Iya. Jual es krim itu makin hari makin sepi. Iya. Kadang sehari cuma dapat 30.000, 40.000 gitu. Waduh. Nah, akhirnya aku bosen kan. Iya. Aku nonton. Dan waktu itu aku suka nonton film yang plot twist gitu lah. Yang tentang detektif gitu. Nonton movie beneran ya? Movie beneran. Jadi waktu itu aku habisin waktu aku sambil jual es krim. Kan sepi tuh. Aku nonton. Nah di situ kepikiran lah bikin video iseng-iseng di TikTok. Oke. Naik. Nah dari situ sebenarnya. Oh dari situ. Naik. Jadi emang lu nggak ada kayak kepikiran bener-bener seriusin TikTok, pengen jadi TikTokers gitu nggak ada ya? Aku cuma iseng doang. Cuma waktu itu naik, dapat endorse. Oke. Dapat endorse aku belum berani berhenti kan? Iya. Karena takutnya sementara doang nanti nggak ada kerjaan lagi. Betul. Pengangguran lagi kan? Nah, akhirnya jalan sebulan 2 bulan lancar nih. Endorse. Oh berarti nggak perlu kerja pun bisa nih. Akhirnya pelan-pelan lepas. Sekarang fokus jadi creator gitu. Oke. Tapi lu jual es krim tuh kayak kerja sama yang punya es krim atau kayak lu bikin sendiri es krim? Papa saya kebetulan. Oh papa. Nah, papa saya kan sampai sekarang juga ada jual es krim. Iya di sekitar Pontianak juga lah. Oh es krim buatan sendiri berarti ya? Buatan masih keluarga sih. Buatan masih keluarga. Ya es krim Jet Li Pak. Namanya es krim Jet Li? Iya es krim Jet Li di Cina Pontianak. kali ya. Tapi di Pontianak terkenal itu. Terkenal? Iya es krim Jet Li. Pada tahu? Itu punya lu juga? Enggak lah bukan punya aku. Punya keluarga. Oh ya. Cuma papa ambil jual gitu. Oke. Ya, buat kalian ya jangan lupa ya cobain es krim punya Jet Li punya lo. Iya loh. Jangan lupa loh. Hauce gak? Hauce. Oke. Oh berarti dari situ lo udah kayak bener-bener fokus di content creator ya? Ya udah fokus di content creator karena sebenarnya dari awal juga nggak nyangka jadi kerjaan kan. Nah tapi sekarang udah jadi kerjaan ya gimana caranya aku selalu berusaha buat konten yang bagus gitu. Iya. Lu bener ya kalau gue ngelihatnya dari yang POV lah ya. Kita belum ngomongin yang Cina punya yang Cina ya. POV atau plot twist itu tuh kelihatan banget lu kayak pikirin plot twist. Ya pikirin. Itu lu cari inspirasi gitu-gitu gak? Atau kayak bener-bener lu pikirin? Ada yang dipikirin, ada yang cari inspirasi juga ada. Kayak lihat kreator luar negeri kan banyak juga tuh dibikin gitu-gitu. Cuma kita modif-modif gitu lah, kadang gitu. Dulu yang plot twist. Iya. Nah, kalau yang Cina itu benar-benar dipikirin sendiri. Iya, tapi yang plot twist itu berarti otodidak semua lah ya, kayak lu belajar sendiri kayak ternyata yang ini orang suka. Iya. Baru lu pelajari. Iya, pelajari. Tapi dari konten-konten yang plot twist itu udah banyak endorse juga ya. Udah banyak. Puji Tuhan banyak. Udah lebih mantep lah dibanding jual es krim ya. Iya, lebih mantep lah. Ada lah sedikit lah. Oke. Tapi kalau misalnya di endorse gitu kan biasanya orang-orang baru, pernah nggak lu kayak mungkin ketipu atau apa gitu? Misalnya di endorse apa tiba-tiba duitnya nggak dibayar.
Oh, selama ini belum pernah. Selama ini belum pernah Belum ya. pernah. Selama puji ini Tuhan. masih aman. aman-aman aja. ya? Aman-aman aja. Oke. Terus gimana tuh? Udah kan plot twist kan udah rame punya itu Udah sampai berapa followers lu dapat dari konten-konten POV plot twist? kurang lebih 2 M-an ada. 2 jutaan ya? 2 jutaan Oke. followers ya. Heeh. Pas belum masuk yang Cina ini. Iya. Nah, cuma pas masuk Cina ini sekarang nyentuh 4,4. 4,4 juta. Ya memang cepet banget sih. Aku juga agak nyangka sebenarnya. Kapan sih lu start untuk bikin konten yang Cina-Cina ini? Sebenarnya waktu itu aku mulai kan pertama kan bikin POV itu tanpa suara aku kan. Iya. Aku pengen lebih greget lagi gitu pakai suara. Oke. Nah, akhirnya banyak tuh ada yang sebelum Cina itu kan aku udah pakai suara. Hah. Kayak guru tapi fansnya Manchester United, Oke. ngajarnya gimana gitu. Oke. Karena MU kalah terus gitu kan. Iya. Nah, akhirnya ceritanya bisa yang ke Cina ini. Waktu itu aku ada lihat satu kreator di Malaysia kalau nggak salah. Oke. Dia ada bikin konten Asian Parents. Oh. Nah, ada. Banyak ya sebenarnya yang bikin kayak Tapi gitu dia ya. bukan kayak buat perbandingan kayak punya aku. Oke. Dia cuma bikin Asian Parents ketika ngajarin anaknya gitu. Oh. Terus bahasa Cina-Cina. Iya. Nah gitu-gitu. Sebenarnya terinspirasi dari sana. Heeh. Terus- TikTokers juga itu. TikTokers juga. Oke. TikTokers juga. Cuma aku lupa namanya. Soalnya di IG scroll kelewat gitu aja gitu. Oh, FYP aja ya. Terus aku kembangin coba-coba deh gitu. Iya, Cuma iya. waktu itu aku kembangin ke yang kaya sama yang miskin perbandingannya gimana. Iya. Ternyata banyak yang suka di situ kan. Oke. Gitu ceritanya. Itu awal pertama kali banget lu inget gak konten yang mana yang Cina itu? Yang ingat yang ketika anak orang kaya nggak naik kelas. Nggak naik kelas. Oke. Lu tahu ketawa tahu Lu tahu nggak ya? Itu yang mana ya? Coba lu praktekin dikit. Ada yang mana ya? Praktekin bagian mana dulu nih? Praktekin bagian Maisannya dulu. Oh my son. Waktu itu kan ceritanya anaknya dateng nih bilang nggak naik kelas. Iya. Terus dedinya bilang kan, cinca, aigo gitu. Gunsana yo, gitu. Iya, lu yang kaya itu Korea kan? Ada campur Korea Campur gitu. Korea iya. Oke. Terus yang Cina tuh dibuat marah-marah waktu itu. Tinggal di Cina gimana coba? Gue belum nonton di sana. Gimana ya waktu itu? Bentar aku coba ingat lagi. Pas yang Cina tuh pas anaknya bilang, aku nggak naik kelas apa? Langsung dia bilang, hah gitu. Nggak tahu nih malah gitu. Terus Orang gitu. kagak ada guna punya gitu ya. Oh susah-susah cari duit buat lu orang gitu banyak gitu ya. Itu relate banget Aku ya. lupa juga susunan katanya. Udah terlalu banyak konten juga kan. Oke. Intinya Dan- marah-marah di situ. Bener. Tapi emang secara nggak langsung konten lu itu tuh walaupun bukan ke Cindo doang ya. Ya. Itu kayaknya emang lumayan relate lah gitu loh. Relate Kayak- lah buat Kayak nggak Cindo aja mungkin pas untuk anak-anak yang mungkin susah atau gimana gitu Iya, ya. Pasti Kena marah juga kena ya. marah gitu kayak duit bukan gampang nyarinya gitu Iya, kan. iya, waktu itu iya. gitu. Oh, dari situlah lu kayak ketemu formulanya gitu ya. Ketemu waktu itu aku belum putusin buat gini terus. Cuma dari komentar banyak yang request. Oke. Buat lagi yang kayak gini, buat lagi gini. Akhirnya sampai sekarang lagi. Sampai sekarang keterusan. Itu tembus berapa views itu yang pertama kali Cina itu? Tahu ya 10M ke atas kayaknya di TikTok. Anjir, 10 juta 10M ke ya. atas. Oh iyalah wajar lah itu pasti banyak yang kayak pengen lagi dong, pengen Nah, di lagi. situ. Viralnya di situ. Oke, tapi lu bikin yang kayak short comedy gini, itu tiap hari upload gak Sen? Tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Pasti sehari satu minimal? Pasti sehari satu. Waduh. Sehari satu. Itu lu mikirin kontennya, mikirin ceritanya gimana? Apa lu udah siapin contoh kayak seminggu ini Enggak. gue bakal bikin? Aku hari ini nih kontennya nih aku pikirin sekarang. Oke. Nah, udah bikin nih santai, besoknya pikirin lagi gitu. Oh biar jadinya gak butek juga gitu Nggak butek. ya. Oh. Dan nggak tahu sih tiba-tiba ada aja idenya gitu. Biasa pas lagi nge-gym tiba-tiba kepikiran aja gitu. Oh, oke. Kayak gitu sih biasanya. Oh, tapi ada juga mungkin dari kejadian langsung gitu ya. Ada kayak yang di kayak di flashback lagi dulu aku gimana gitu. Heeh. Di situ. mungkin dari cerita-cerita teman juga, pengalaman siapa gitu ada juga ya. Ya ada. Jadi lu bener-bener kayak dikemas secara komedi, dibikin lucu lah pokoknya Ya gitu ya. dibikin lucu dari masanya kan. Ternyata hasilnya positif, banyak yang suka juga gitu. Tapi positifnya viewers rame, followers nambah, terus endorsan juga pasti Ya, banyak. Gituan. Kalau kita bicara dampak negatifnya ada nggak? Dampak negatif. Misalnya kayak lu kan jadi terkenal banget nih
Dan gue tuh lihat berapa kali Kalau di warung. Iya. Itu Ya. di FYP tuh kayak orang record lu diem-diem dan muka lu tuh kayak Ya. kelihatannya banyak yang komen lah kayak nyadar nggak sih kalian Hansen kayak nggak pernah happy setiap di record gitu. Iya, sebenarnya itu kan memang warung saya. Oh itu Kebetulan warung beneran punya. tapi bukan punya saya, sebenarnya punya mama saya. Oke. Dan itu warung udah buka saat aku masih sekolah SMP. Oke, emang udah bisnis keluarga lah ya. Ya, udah bisnis Ya. keluarga dan ada sih aku bilang ke mama, udahlah tutup aja gitu. Heeh. Tapi mama nggak mau, namanya orang tua biasa kan Iya, iya. mau ada kegiatan gitu. Betul. Nah, jadi bukalah sampai sekarang. Jadi biasa mama itu bukanya jam 12 siang. Jam 7, jam 8 dia udah tidur. Oke. Giliran aku yang jaga. Oh, lu tiap Nah, hari. di situ tuh. Tiap hari itu. Tiap hari. Oke. Nah, di situ tuh biasa banyak orang datang-datang tiba-tiba rekam. Nah, gitu. Sebenarnya aku rasanya kurang nyaman aja sih sebenarnya. Oke. Kalau oke. marah sih nggak bisa marah lah, mau gimana juga kan. Cuma kalau Iya. datang-datang direkam gini, nggak nyaman aja Iyalah, rasanya sih. benar-benar. Dan itu ya sebenarnya nggak etis juga gitu Ya, kan. nggak etis. Tapi aku mau marah juga nggak bisa gitu. Oke, tapi lu ada kayak bilang nggak boleh rekam tapi izin dulu atau apa gitu? Nggak ada, Nggak ada ya. nggak ada. Udah rekam duluan soalnya. Udah rekam duluan juga. Jadi biarin aja. Ada beberapa sih yang post itu, bukan beberapa, banyak kayaknya. Banyak yang post itu. Berarti orang-orang Ponti semua yang post itu ya? Ya, biasanya itu datang beli es terus HP-nya. Ciao nih malah gini-gini. Waduh, kocak. Lu responnya gimana? Ya lihat gini aja, mau gimana juga. Lihat kayak di video itulah. Cuma kan video itu nggak ada suara dia kan. Iya. Dipakai Pakai suara lagu. TikTok aku. Heeh. Nah, di situ. Jadi nggak kedengaran suara dia. Cuma biasa direkam itu datang, "Ciao nih malah anak lancio gitu-gitulah." Kocak banget. Mau iya ya maksudnya kayak ya lumayan. Itu kan maksudnya lu bikin konten gitu kan. Iya. Tapi kalau tiba-tiba di real life langsung digituin, nggak ada izin atau apa juga pasti ya Ya nggak nyaman. Nggak sebenarnya. nyaman juga. Rasanya nggak nyaman. Tapi Bener. nggak marah sih. Cuma nggak nyaman aja lah. nyaman, kaget juga Kaget gitu. Ya. loh. Tapi kebanyakan kayak gitu tuh yang udah gede atau bocil-bocil. Dibilang bocil banget enggak. Heeh. Dibilang gede juga enggak. Masih standar-standar. Masih remaja-remaja gitu lah ya. remaja-remaja. Oke ya itulah guys ya berarti kalau next mungkin izin dulu atau Iya. apa. Kan nggak lucu juga pas datang. Langsung rekam ciao nima gitu. Asli. Dan ini nih itu apa namanya selain itu Ya. Chow Nima, Lancau itu kan. Kalau pay itu gue gak tau pay itu apa. Kayak itu kayak ngeludah. Oh. Jadi sebenarnya itu bahasa tongkrongan aku Oke. sama teman-teman aku yang Cindo. Lu ngomongnya emang bahasa. Oh enggak, cuma pas marahnya main Mobile Legend biasa sama mabar kan. Pas kalah tuh pay gitu. Itu. Nah jadi dari situ aku buat ke video. Oh. Oke nah kalau kayak Chow Nima, Lancau itu kan hitungannya kasar punya kan. Kalau orang yang ngerti itu kasar banget gitu loh. Iya. Iya. Jadi Chow Nima itu sebenarnya aku lihat TikTok juga. Ada satu bapak-bapak Cina yang marah-marah sambil lihat kamera. Oke. Chow Nima. Jadi ngomong lagi Chow Nima gitu. Jadi aku terinspirasi dari sana. Dan pertama aku bikin kalimat Chow Nima aku nggak tahu sekotor itu. Oh lu gak tahu? Aku nggak tahu karena Oke. Chow Nima itu ada yang bisa diartikan kayak binatang yang apa ya, kambing putih gitu. Masa? Iya ada Chow Nima. Oh. Nah ada satu video juga yang satu cewek lagi live terus dia bilang Chow Nima gitu. Ternyata binatang itu Chow Nima. Aku kiranya Chow Nima tuh kayak kambing lo gitu pertamanya. Oke. Ternyata setelah aku searching nggak bener juga. Mother. Ada. Itu artinya buat kayak gak tahu. Ya, jadi itu cuma konten jangan Iya. dipakai Itu ke sumpah sehari-hari guys. lah. Kalian makanya gue bilang juga di live gue. Itu kalian jangan pernah bilang itu depan muka orang Cina itu. Langsung Iya. kena gampar punya itu. Iya, jangan Apalagi ya kalau nggak- teman-teman ya. Iya, Itu kan apalagi kayak cuma hiburan doang. hiburan. Nah, tapi dari yang kan itu kan lumayan kasar kan. Iya. Ada nggak tanggapan negatif dari yang orang-orang Cindo atau apa? Enggak sih, Gak ada ya. belum ada sih ya. Sejauh ini masih ngerti lah Masih konteksnya emang ngerti konteksnya. bercanda. Iya bercanda, masih ngerti lah. Oke. Iya. Kalau misalnya nggak ngerti kayak gue iseng tanyain mertua gue kan. Oh iya. Mertua gue Medan, Mandarin. Jadi abang pertama nggak tahu juga. Tahu. Cuma gue iseng. Gue iseng. Mami. Kan gue panggilnya Mami kan. Iya. Kalau bahasanya pintunya kekunci apa gitu, Mandarin dikasih tahu. Ya. Terus kalau Chow Nima apa Chow Nima? Waduh katanya. Langsung waduh itu tanya bini lu loh. Saya dulu.
Karena bini gue tuh bisa ngomong Cina beneran. Oh bisa ya? Bisa Mandarin, Hokkien gitu kan. Iya. Kalau lu di Ponti tuh ngomongnya itu ya? Teochew. Karena Teochew juga. Singkawang deket kan? Iya dekat. Kayak juga. Nggak dibilang deket juga sih, Pontianak ke Singkawang 3 jam lah. Oh oke, Jakarta Bandung juga ya. Iya. Lumayan jauh. Oke. Tapi kalau kita ngomongin konten lu lagi yang orang kaya, orang sama Cina miskin punya kan. Kalau orang kaya kenapa lu kepikirannya Korea? Kenapa enggak? Ya lu campur lah kan itu Inggris, Korea. Karena gitu. aku sering nonton film tuh Korea waktu itu. Sering nonton Korea. Nah, kayak plot twist itu ada Korea, film Korea. Oke. Dan lihat tuh orang kaya, kan biasa di film Korea tuh ada orang tua kaya tuh sifatnya gimana. Iya. Sebenarnya dari situ. Spontan aja sih pakai Goncana yo gitu. Pas aja. juga lagi Kencana juga naik Sebelum. juga kan. Oh sebelum Kencana itu lu udah pakai Kencana? Iya. Oh. Sebelum Goncana itu. Oke. Kencana. Aigo. Pertama itu Sipal, pakai Sipal. Sekia ya. Pertama ada. Oke. Tapi ada gak momen dimana lu tuh udah bingung banget Sen? Karena gue lihat scroll udah banyak banget kan. Iya. Sehari sekali itu untuk hitungan lu bikin skit itu tuh banyak loh. Iya. Biasa bingung sih. Tapi tiba-tiba ada aja idenya. Nggak tahu ya. Nanti abis paling nggak upload gitu aja. Selama masih ada sih biasa post lah. Selama masih ada paling ide. malam ini nggak ada. Soalnya nggak buat konten hari ini. Oh hari ini nggak buat konten. Iya kan ke sini. Iya benar. Oke. Tapi oke lah, ini kan udah menjadi sebuah konten spesial lu kan untuk plot twist kan lu masih bisa bikin juga. Iya. Terus yang konten orang Cina ini, lu ada kepikiran lagi nggak? Mungkin kayak next lu mau bikin apa? Belum sih. Belum ada. Nanti jalani aja lah. Nanti juga ada lagi. Masih jalanin kepikiran dulu gitu ya. Jangan pusing-pusing amat lah jadi kreator. Iya. Ikut alur aja dah. Ikut alur aja. Iya. Sambil lihat lah pasarnya, marketnya kayak gimana. Pasar marketnya gimana. Oke, tapi selain konten creator lu ada nggak sih San, kayak cita-cita lu lah? Kita kan pasti masih muda, ada kepingin misal main film, kayak lu kan hitungannya ini acting juga kan? Iya. Main film atau misalnya Main film sih semua orang pasti pengen lah. Lu pengen ya? Pengen lah pasti. Pasti pengen lah. Oke, berarti apalagi kalau karakternya lagi Cina banget ya. Iya, Cina banget. Udah pasti aku memerankan dengan sangat luar biasa. Tapi gue feeling ya Sen ya. Ini gak tahu nih ke depan. Gue feeling nanti lu bakal dapat peran. Amin. Salam dulu. Gue feeling lu bakal dapat peran kalau filmnya ada Cina punya. Cina punya. Iya, entah jadi asu-asu. Tapi feeling gue kuat nih Sen. Lu bakal ada lah one day ya. Amin ya, semoga ya. Semoga. Tapi selain itu ada gak? Kayak kan lu demen main gitar, siapa tahu lu pengen mungkin jadi gitaris, musisi. Enggak ada sih. Gitar tuh hobi. Hobi aja. Enggak ada kayak pengen jadi musisi gitu. Oke. Banyak pemain gitar lebih jago lagi. Banyak banget itu. Iya, aku mah belum ada apa-apa lah itu. Cuma hobi doang ya. Hobi doang lah. Lu mainnya tuh kayak yang fingerstyle gitu kan? Fingerstyle. Kayak Sung Hajung gitu ya? Iya, Sung Hajung. Waktu sekolah belajar. Belajar sama dia juga? Enggak Maksudnya dong. nontonin dia? Ya nontonin dia juga. Sung Hajung ya. Zaman-zaman gue sekolah ya kan kita beda setahun doang. Jadi Iya. sama lah Dulu tren-trennya. viral banget ya, Sung Viral Hajung. banget dulu. Main gitar. Iya, main gitar belajar pakai- dari situ. Pakai poni-poni lempar itu kan. Aku dulu belajar gitar itu sampai gitar aku dibanting sama papa aku. Kenapa? Aku dulu kan pertama belajar Heeh. dihina juga sama teman aku. Dihina gimana? Waktu aku belajar ada teman aku nggak usah sebut nama lah. Iya. Lu nggak usah main gitar lah katanya pakai bahasa Cina. Bantu emak lu. Praktekin. Nyimai kok hiana, tensinya mecong tiam aja gitu. Oke. Kayak nggak usah belajar gitar lah, bantu emak lu jualan warung aja gitu. Oke. Jadi gua sakit hati di situ kan. Oke. Gua belajar tuh tiap hari. Pokoknya sampai pagi gua belajar. Akhirnya bisa Begadang main gitar ya. Akhirnya papa aku ketawaku kayak gitu kan. Tiap hari bangunnya, aku sekolah siang dulu. Oke, emang masuknya siang. Masuknya siang, jam 1 masuk. Oke. Jadi bangunnya itu jam 12 lewat, mandi buru-buru. Nah ada seminggu 2 minggu aku kayak gitu, ketahuan papaku. Oh gitar aku dibanting gitu. Hancur lebur. Serius? Iya serius hancur lebur. Waduh. Halo itu galau banget waktu itu. Soalnya kan lagi Hobi-hobinya. Nabung aku waktu itu. Beli gitar itu Jajan ya? aku nabung. Kan dikasih jajan tetep dong. Gitu. Iya. Aku gak jajan waktu itu. Jadi aku tabung beli gitar. Pas beli aku bilang ke bapak, jangan banting lagi, ini punya aku bilang. Soalnya dulu kan itu gitar punya bapak aku. Oh itu punya dia sendiri. Jadi hak dia loh mau banting. Ini aku beli gak punya hak aku bilang. Nah dari situ soalnya. Dari situlah. Udah sampai sekarang masih ada gitarnya ya? Masih. Banyak gitar. Oh banyak lo emangnya? Banyak gitar banyak di rumah. Oke. Biasa kalau malam gak bawa apa-apa main gitu.
Oh, boleh lah berarti nanti gue juga punya gitar nih. Nanti kita couple lagu ya. Oh boleh. Tian Mimi punya loh. Aduh, oke. Oh berarti sekarang lebih ke jalanin aja lah Sen ya. Iya jalani aja lah. Jalanin aja sambil lihat ada peluang apa. Yes betul. Iya. Ya siapa tahu juga kan gue nanti bakal challenge Hansen main Mobile Legends. Main cow top global cow ini. Walau jangan cowle. Apa dong? Lu kan cow kata lu jago. Enggak jago bang. Jago. Tapi dikit-dikit lah. Tapi Oke lu lah. main Mobile Legends itu Hero utama aku sebenarnya Kadita. Kadita. Aku kalau biasa push rank itu Kadita terus aku. Kadita terus ya. Kadita terus. Udah kayak Sans gak Kadita lu? Enggak lah, jagoan Sans lah. Kalau aku lebih jago mak, sudah jadi pro player loh. Oh iya juga ya. Gantiin Sans ya. Iya gantiin Sans. Aduh. Enggak jago lah, cuma main iseng doang gitu. Tapi lu main game gitu selain Mobile Legends ada lagi gak? Enggak ada, Mobile Legend doang. Mobile Legends doang. Mobile Legend doang. Itu gara-gara emang Mobile Legends lagi Dan rame juga. Itu udah hapus download dulu. Kenapa hapus? Biasa hapus tuh emosi kalah mulu hapus. Terus biasa diajak teman lagi, download lah party download lagi. Baru download lagi. Biasa emosi lagi hapus lagi gitu mulu. Makanya bukan pro player sebenarnya. Public banget ya. Public banget. Tapi lu main emang biasa role lu Kadita atau role-nya mid lane? Terkadang kalau solo sih menyesuaikan sih, ada hyper biasa juga. Bisa juga. Biasa Martis. Nah, sodok saja loh. Gampang gitu ya. Gampang. Skill 2 mau sekali sodok saja. Nah, gitu doang kalau Martis. Cuma kalau party biasa pasti Kadita. Kalau party Kadita. Kalau Kadita di band main apa lu? Mage lain. Biasa kalau Kadita di band ya Mage lain lah. Mage lain. Cuma sih biasa party jarang sih di band Kadita. Jarang. Apalagi sekarang Kadita udah gak terlalu se-OP itu kan. Jarang sih. Selama ini gak pernah di band Kadita. Tapi dari orang tua gimana Sen? Ngelihat lu sekarang udah terkenal banget. Oh ngedukung lah. Ngedukung nonton gak konten lu? Nonton. Dan mama papa aku juga ketawa kok. Oh ketawa ya. Reaksinya kayak, weh lu masa ngomong lancau gini loh. Enggak ketawa. Enggak. Dia tahu lah coba bercanda. Oh jadi cuma pernah ditanya sama mama, lu gak apa-apa kan ngomong kayak gitu? Ya, enggak lah, aman lah gue. Pastilah, pasti orang tua. Orang tua kan. Pikiran gitu kan. Tapi ada gak kayak diomongin kurangin lo ngomong gitu? Enggak sih. Enggak ya? Aman sih, aja cuma ya. Konten mereka juga kadang orang tua scroll TikTok banyak konten-konten yang gimana juga banyak kan. Iya. Berarti emang tergantung lah ya untuk gimana yang nonton juga harus ngerti konteksnya gimana gitu kan. Oke. Sekarang gue mau tanyain pertanyaan khusus buat my son. Oke loh. Sudah ada yang komen kah? Sudah banyak loh ini komen. Sudah banyak loh. Iya loh. Walau tapi lu itu filter TikTok. Itu tuh filter TikToknya atau filter bukan, apa sih? Snapchat. Oh Snapchat. Biasa aku iseng-iseng aku buka Snapchat cari filter yang kocak-kocak. Kayak kemarin ada video paling baru aku. Filternya itu botak semua terus rambutnya berdiri gini. Kocak banget itu. Karena aku rekaman itu sambil ketawa loh. Gak tahan ketawa sambil rekaman terus ketawa sendiri. Biasa kan aku ada post di story kan. Iya. Buat yang follow aku pasti tahu. Oke. Biasa aku post story tuh kayak scan gagalnya gimana gitu. Ada pas papa lagi ngomong terus tiba-tiba ketawa sendiri. Karena udah ngebayangin duluan. Geli duluan. Itu salah satu yang menurut gua ya. Kalau lu bener-bener enjoy untuk kerjaan lu dan bikin konten lu pasti kayak gitu sih. Iya. Karena gue juga kadang suka kayak gitu. Kayak misalnya bikin terus kayak anjing ini tolol banget gitu. Tapi baru record ulang gitu kan. Iya kalau misalnya keceplosan atau apa gitu kan. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari teman gua nih, RRQ VL. Oke. Waduh, anak RRQ. Anak RRQ loh. Ini ada juga ada CEO RRQ. Walau Iya, Hansen my son I love you. Oh, RRQ apa? Siap Pak. Siapa? Jadikan talent. Bercanda ya. Perbedaan orang Cina kaya sama orang Cina miskin kalau karaoke ya. Waduh, ini mau dipikirin dulu sih. Nggak bisa sesimpel itu Bang. Nggak sesimpel itu ya. Tapi nanti aku coba ya. Coba ya. Aku coba karaoke ya. Kalau kaya sama miskin ya. Karaoke. Oke sip. Aku coba pikirin. Ntar di Ponti, pulang Ponti. Oke. Terus ada juga. Bentar. Ini banyak cowok nima dong ini. Iya. Emang kocak kadang follower aku kalau komen. Kemarin aku yang klarifikasi kasus kan Bang. Itu komennya gak ada yang kena. Gak ada yang serius. Asli. Itu videonya kan udah serius banget tuh ya. Iya. Lu gak ada kayak orang Cina sama sekali ngomong serius. Terus dia bilang
komennya yang aku ketawa banget itu, "Cau nih malah mending lo orang pergi party, tak usah pusing wah." Orang lagi serius Kocak. gitu ya. Jadi lu pun mau lihat tanggapannya gimana nggak tahu ya. Iya nggak tahu juga. Astaga. Aduh. Terus dari Sikindrio, ini pertanyaan gak ada yang serius juga loh. Tahu kan? Lu orang Follow. macam mana? Sanggup ke Jakarta cuma bawa kangkung 20 kg. Iya, aku tadi buat story. Oh, lu buat story? Aku kan story ada pramugari ajak foto, aku repost gitu. Jadi pada pramugari. tanya kemana, aku jawab dong ke Jakarta. Iya. Ke Jakarta cari janda, aku bilang sambil bercanda di story gitu lah. Iya. Bercanda terus ada yang nanya lagi ke Jakarta bawa uang berapa? Aku bilang bawa kangkung 20 kilo, aku bilang. Aku story gitu buat jualin. Ya lucu-lucu doang. Lucu-lucuan. Wih, pramugari sampai ngajak lu foto ya? Iya ada. Cakep ya pramugari. Lumayan. Ya. Ih, gimana dia pas ajak lu foto? Ya kayak biasa lah. Boleh foto gak kak gitu? Hansen gitu gak? Iya. Maisan Biasa itu? gitu. Oh, enggak. Gila lu berarti lu udah terkenal banget ya. Amin. Artis Ponti lah bisa dibilang ya. Amin. Rata-rata kalau di jalan gitu ketemu orang tahu ya? Ya ada lah. Ada. Tapi nggak semua tahu lah. Gak semua tahu lah. Oke. Terus ini ada yang nanya nih, Haris Zuryo. Oke. Kenapa memilih buat konten POV daripada gameplay Mobile Legends? Padahal lu jago bang. Tapi lu emang pernah bikin konten Mobile Pernah. Legends? Aku pernah bikin satu video main cow roam, montek-montek gitu. Pernah sebelum buat konten Cina ini. Cuma aku rasa aku nggak pro banget. Kalau pro banget sih aku buat bang. Udah jadi join pro player, jadi streamer ya. Udah jadi streamer. Masanya aku nggak pro banget. Itu aja masih hapus download. Ayah. Oke, jadi ya lebih fokus inilah ya. Karena itu buat fun-fun doang. Fun doang. Oke. Nah ini dari Cycle Boys nih. Ini juga salah satu komentar yang gue banyak banget nemu di konten lu. Oke. Tanggapan Hansen tentang suka dibandingin sama Haga oleh netizen. Nah, gue tuh juga nggak tahu tadi Ini Sen. nih. Iya. Aku udah tahu lama, cuma aku Diemin ya. silent. Oke. Dan semalam aku ada balas juga. Oke. Harusnya sih follower aku paham sih. Semalam ada yang komen di TikTok aku. Abang juga ada lihat ya yang Haga Hansen? Gua tuh lihat tapi gue nggak ngerti Haga tuh siapa. Karena Ada gue nggak tahu. TikToker juga. Gue udah cari tahu. Ya. Dia bikin konten komedi gitu juga kan. Dan sebenarnya dia itu kayak ke prank. Iya. Dia sama orang asli soalnya ya. Iya, dan aku nggak tahu juga mulainya dari mana orang bandingin aku sama dia. Iya. Aku nggak enak juga sama Haga. Aku kan ada follow-followan sama Haga udah lama juga. Oh udah temen lah ya. Udah temen. Aku Iya. sempet chat Haga loh bayangin. Oke. Karena aku nggak enak lihat komennya itu bisa dibilang negatif. Iya. Asik sendiri gitu. Nggak enak. Aku bilang maaf nih, aku bilang. Terus dia ajak bikin video bareng. Aku bilang boleh, tapi dia belum bales. Mungkin DM-nya tenggelam ya. Aku nggak tahu Kali juga. ya. Iya, dia DM-nya tenggelam. Jadi sebenarnya stop sih banding kayak gitu. Dia bikin video juga perlu effort loh. Betul. Apalagi bikin prank kayak gitu. Aku aja belum tentu berani. Udahlah kita damai aja dah. Gitu. Banyak lebih ke netizennya sebenarnya. netizennya sebenarnya. Semalam aku ada balas kok komen yang bilang Haga lebih asik. Kan ada juga keserang ke aku. Iya. Fansnya Haga serang ke aku kan. Terus aku ada balas, iya Haga emang asik. Harusnya itu udah paham dong. Kayak aku bilang Haga juga asik, damai dong. Malah diperpanjang asik sendiri. Jadi kayak serang ke Haga lagi gitu. Oke. Iya lucu sih kadang ya. Maksudnya kayak itu kan selera lah ya. Iya selera. Ya. Dan konten dia kan lebih ke prank. Kalau aku lihat ya menurut aku nih. Lebih ke prank di tempat umum. Beda gitu ya. Beda dong. Aku kan POV percakapan gitu. Iya sih. Ya udahlah guys. Pokoknya ya kalau kalian suka Hansen ya udah, suka Haga ya juga ya nggak apa-apa gitu kan. Iya nggak masalah. Ya. Nggak usah dibandingin. Benar. Oke, next dari Tongam Hombing. Perbedaan orang Cina kaya sama orang Cina miskin kalau diajak podcast terus ditanya perjalanan hidup gimana? Walau. Ini lu orang nanya betul sikit loh. Kalau ini itu udah masuk ke konten loh. Harus dipikirin ya. Harus dipikirin loh. Cau nih mah. Aduh. Ngomong cau nih mah gak apa-apa bang ya? Gak apa-apa, aman. Oke, ini last question lah. Amar Fadil, coba quotes pakai bahasa Cina. Waduh. Quotes apaan? Ada gak quotes bahasa Cina? Aduh.
Gak tahu sih, gak ada sih. Gak ada ya? Gak ada aku siapin quotes apaan. Udahlah Cina miskin gitu kan. Mau kasih quotes apa ya? Tapi itu benar-benar komennya gak ada yang benar. Komennya gak ada yang benar nih. Sumpah dari tadi ya paling komen yang paling benar ya tadi yang nanya Haga itulah kan. Karena itu lumayan. Sisanya gak ada yang benar. Gak ada yang benar sisanya. Waduh. Aku juga capek bang sebenarnya. Capek juga ya. Capek Lu lihat lihat komen-komen lu juga kayak gitu semua ya. Capek banget. Tapi gak apa-apa, itu kadang yang buat aku ketawa sih. Oke. Netizen keren. Netizen keren sih. Oke lah, gak ada lagi sumpah guys. Ini Nggak ada. cuma ngasih tahu doang kalau Maisan udah di podcast ya. Gak ada pertanyaan yang bisa diambil. 1000 komen loh. 1000 komen. 1000 komen setengah jam tapi gak ada yang benar. Astaga. Oke lah kalau gitu paling itu aja Sam. Siap. Untuk thank you banget ya. Thank you banget. Sukses terus ke Aku depannya. juga fans Bang Jo. Waduh, gue juga fans banget nih Maisan. Maisan atau Hansena? Hansena. Hansena. Maisan biasa loh. Ya Maisan biasa ya, anak kaya. Banyak kaya, banyak duit 500 juta kayak daun ya kan. Tapi lu nyari filter itu awal-awalnya lu kayak pikirin misalnya kayak yang bapak kayaknya kumis botak bagus gitu atau iseng aja Pas random aja. itu aku download Snapchat buat cari filter. Iya. Terus lihat yang botak kayaknya kok masuk banget di muka aku gitu. Walau ya, aku lihat wah ini kayak Cina cocok banget nih Cina. Akhirnya masuk ke situ. Oh. Yang botak sih paling GG sih. Masuk Masuk banget di kepala aku. Masuk banget sih, itu Masuk lucu banget Kayak sih. gak pakai filter itu. Kalau yang anak Maisan sama Hansena lu gak pakai apa-apa. Gak pakai kan? apa-apa kamera. Kalau yang kaya pakai kacamata ya. Ya pakai kacamata. Kayak bapaknya. bapak yang Ya, berwibawa. bapak berwibawa. Cuma paling kocak itu yang apa? Hansena punya bapak, punya istri loh. Itu yang lu badan udah kayak Tedmon. Oh ya, yang kayak Gentong. gentong. Oh ya. Itu yang goblok banget filternya. yang- Itu filter kan yang make up ada kayak Iya, filter. eyeshadow. Gak mungkin aku make up dong. Gak mungkin. Itu filter. Eh, Ada. Soalnya banyak yang request Iya. coba tampilin sosok mama gitu. oh iya, Aku cari tadinya dah nih. gak pernah ada ya. Aku cari filter yang kayak mak-mak Cina. Mak Cina. Maknya itu Cina banget mak-maknya. Lipstiknya Saya gini. buka lu juga udah Cina banget kan. Aduh. Kadang aku itu lagi edit video aku sampai ngakak sendiri. Iya ya. Oh lu ngedit sendiri semua? Ngedit sendiri semua. Gak ada tim, gak ada apa Nggak ya? ada. Record Nggak juga ada. sendiri itu pakai Sendiri, HP ya? Sendiri. Wah lu mandiri banget ya. Nanti mungkin gak bakal ada tim atau apa gitu? Puji Tuhan, pengen. Pengen juga ya. Iya. Pengen lah YouTube, pastinya. bikin video-video YouTube ada gak? Atau fokus TikTok aja? Kepengen nanti sih bikin YouTube juga lah. Cuma untuk sekarang kan masih Fokus ini lah padat ya. banget fokus ini dulu. Tapi kedepannya pengen. Depannya pengen. Oke lah paling itu aja. Ya Sen Siap. ya. Terima Sip. kasih sekali lagi. Terima kasih Xie xie. juga. Xie Kamsia. Kamsia lu orang undang oe. Oh iya, sama-sama loh. Ya sama-sama. Aduh, Cindo ini. Oke guys, thank you juga semua udah nonton. Buat kalian yang mau follow sosial media Hansena itu di bawah semua ada Instagram, ada TikTok. TikTok mah udah tahu semua lo harusnya. Iya. Ada yang mau lu sampein gak ke penonton Hansena? Yang mau saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang udah ngedukung. Pokoknya aku nggak ada apa-apa tanpa kalian semua. Widih. Itu tadi Maisan. Ya, Sekarang Maisan. jadi bapaknya Hansena. Bapaknya Cina. Iya, bapak Cina. Kamsia buat lu orang sudah support oe. Karena lu orang oe bisa jadi ini macam lo. Hei. Nadanya beda ya. Nadanya beda ya. P itu sih yang paling kampret. Oke, paling itu aja guys. Thank you Sip. semua, thank you Sen ya. Yo, thank Sampai you, jumpa thank you. lagi di episode selanjutnya. Siap. Yang penting kan MP Talk dulu bos.